Febrisya Perwari, Sakila, dan saya Zakiah Putri. Masalah ekonomi menurut ekonomi modern. Aliran ekonomi klasik menyebutkan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengakomodasikan masalah ekonomi dan 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara produksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Apa dan berapa sih yang diproduksi? Menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apa yang akan diproduksi, masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang tersebut harus diproduksi sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang harus diakolasi. Nah, untuk masalah ini, teknologi atau metode produksi apa yang akan kamu gunakan untuk memproduksi suatu barang? Dan berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan kamu gunakan? Untuk siapa sih diproduksi? Nah, permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana cara produksinya? Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapat, kekayaan atau kemiskinan tertentu dari masyarakat. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi oleh masyarakat tradisional sesuai dengan keadaan tradisional. Seorang perekonomian pun bersifat tradisional. Teknik produksi ini dipelajari turun-temurun. Umumnya produksi ini lebih mengandalkan alam dan tenaga kerja. Hasil produksi pun terbatas hanya untuk keluarga dan kelompok. Tradisional adalah yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat seterusnya. Komando. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi. Kebaikan sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, baik pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Ciri-ciri ekonomi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur dengan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan penerima kerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang kelima, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecah masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar. Namun, sampai batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Tujuan pemerintah dalam campur tangan ini agar perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar.